Selamat datang di Pusat Belajar Online. Kali ini kita akan belajar materi karbohidrat. Oke, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang sedang menyaksikan, silakan buka mata Anda, kemudian fokus, kita akan belajar. Karbohidrat. Karbohidrat sendiri sebenarnya sering disebut juga dengan sakarida. Sakarida itu sebenarnya bahasa Latin ya, yang diambil dari sakarum. Sakarum itu artinya gula. Oleh karena itu, karbohidrat itu dapat diartikan sebagai sakarida atau juga gula. Oke. Bagaimana? Nah, makanya kemudian kita sering mendengar istilah, kalau Anda mau diet ya kurangi makan gula. Gula yang dimaksud bukan cuma gula-gula untuk teh atau kopi, tetapi karbohidrat ya. Makanan mengandung gula, misalnya seperti nasi, itu harus dikurangi karena banyak mengandung gula. Jadi kita akan perjelas. Nah, karbohidrat sendiri tersusun dari atom C, H, dan O. Oke. Jadi tidak ada unsur lain di dalamnya. Kemudian mempunyai rumus CH2OY. Lalu sebenarnya karbohidrat ini pernah disangka hidrat dari C, dari karbon, maksudnya sebagai hidrat karbon, sehingga disebut dengan karbohidrat. Hidrat itu air ya, kemudian karbo ini adalah karbon. Kemudian merupakan polimer, jadi polimer ya, dan merupakan polihidroksi, jadi polihidroksialdehid dan atau polihidroksiketon ya. Jadi dalam karbohidrat itu hanya ada dua macam jenis, aldehid dan keton, eter ya. Kemudian dalam tubuh dia sebagai sumber energi, jadi energi utama ya. Kemudian sumber makanan manusia. Dalam tubuh selama karbohidrat masih ada, maka dia masih tetap diolah menjadi energi. Jika tidak ada, barulah kemudian lemak dan selanjutnya protein. Nah, ini glukosaldehyde ini ya. Ini kemudian glukoson ini sehingga disebutnya ketosa aldosa. Ketosa aldosa. Oke. Paham ya? Paham juga dengan gugus RCOH ini untuk RCOH. Sedangkan ketosa itu adalah RCOR. R ini adalah gugus karbonil. Ini R-nya, ini R-nya, ini R-nya. Oke. Karbohidrat sendiri kemudian lagi menjadi tiga jenis berdasarkan kompleksan struktur ada padanya. Jadi dibagi tiga macam. Yang pertama itu adalah monosakarida ya. Nah, sakarida berarti mono itu ada artinya mono, berarti satu. Sakarida artinya gula, berarti hanya ada ya. Oke. Nah, monosakarida diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan berdasarkan gugus karbonil, dan kemudian adalah berdasarkan jumlah atom C-nya. Berdasarkan gugus karbonil jadi sebelumnya yaitu aldosa dan ketosa. Oke, aldosa dan ketosa. Sedangkan berdasarkan atom C itu dimulai dari 3 ya. Jadi tidak ada kemudian monosakarida yang memiliki 2 atom C di dalamnya. Nanti lain lagi ya, kalau atom 2 atom C nanti disebut aldehid saja, bagian keton. Jadi ada triosa, kemudian tetrosa, kemudian tosa, itu berlanjut sampai tingkat kekompleksannya. Aldosa sendiri memiliki contoh-contoh seperti glukosa, kemudian galaktosa, kemudian manosa, kemudian ribosa. Sedangkan ketosa itu seperti fruktosa dan pentosa. Oke, fruktosa dan pentosa. Selanjutnya ada namanya
oligosakarida. Ya, oligosakarida sendiri sebenarnya didefinisikan yaitu di mana terdapat lebih dari 2 sampai dengan 10 sakarida atau gula yang ada pada senyawa tersebut. Misalnya sukrosa itu lebih dari satu macam gula. Misalnya dalam sukrosa ada fruktosa dan glukosa, ya itu gabungan 2. Kemudian ada namanya maltosa, kemudian laktosa. Nah, sedangkan yang struktur lebih kompleks itu kemudian disebut dengan polisakarida, ya. Polisakarida dengan sakarida, banyak gula, banyak karbohidrat dalamnya. Nah, ini dibagi atas 3 macam saja, ya. Yaitu yang pertama adalah glikogen, kemudian yang kedua itu adalah amilum, kemudian itu adalah selulosa. Sebenarnya ketiga jenis polisakarida ini hampir mirip secara struktur, hanya saja glikogen memiliki rantai yang bercabang-cabang, sementara amilum dan selulosa terletak perbedaannya hanya pada letak rantai alfa dan rantai beta. Oke. Nah, inilah sekelumit mengenai karbohidrat. Jadi yang dibagi itu, ingat baik-baik ya, monosakarida, kemudian oligosakarida, dan kemudian polisakarida, ya. Monosakarida sendiri itu tidak dapat terurai lagi, ya, tidak bisa diuraikan lagi. Sementara disakarida itu kalau terurai itu bisa menjadi 2 molekul sakarida, poli itu bisa banyak, ya. Makanya kemudian beras itu kalau diubah itu bisa menghasilkan gula, bisa menghasilkan sukrosa, bisa menghasilkan glukosa, itu kalau diuraikan, ya. Inilah sedikit materi hidrat. Semoga teman-teman sekalian mengerti. Kita akan ke materi selanjutnya, ya, materi tentang monosakarida, tapi tutorial kali ini kita sampai di sini dulu, ya. Silakan like dan subscribe video kami untuk mendapatkan video lanjutan dari tutorial kita online kali ini. Selamat menikmati dan selamat belajar. Semoga Anda senantiasa menjadi orang yang cerdas. Terima kasih banyak atas